selalu ya, tak bosan Bu Indri ingatkan untuk belajar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dan jangan lupa persiapkan diri kalian, mandi pagi-pagi, sarapan, jangan lupa sholat duha dulu, dan kemudian jangan lupa mengambil air wudhu. Masya Allah. Yang berikutnya, jangan lupa gunakan pakaian yang sopan dan rapih ya, dan ambil alat tulisnya gitu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan membaca doa dulu ya. Oke, sikap berdoa, Angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Alhamdulillah, amin. Nah, anak-anakku, sebelum ke pembelajaran selanjutnya, kita ingat-ingat dulu yuk. Pembelajaran sebelumnya kita mempelajari apa sih, Bu Gina? Yuk, kemarin kita telah mempelajari bagian-bagian mata dan perannya terhadap cahaya. Yang kita telah pelajari 5 sifat cahaya yang pekan lalu. Ya, dan bagaimana selanjutnya kita akan belajar apa anak-anakku? Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis cermin ya. Ya, cermin. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Ya, dan juga sifat-sifat cerminnya ya. Sebagaimana dalam kandungan surat Al-Baqarah ayat 121, salah satu sifat cermin itu adalah memantulkan bayangan secara sempurna. Maka bagi orang-orang yang cerdas itu, mereka suka membaca Al-Quran. Dan sudah barang tentu Al-Quran dijadikan sebagai cerminan hidup oleh mereka. Masya Allah. Oke, untuk lebih jelasnya, anak-anakku yang solih dan solihah, kita simak video pembelajaran mengenai sifat-sifat cermin berikut ini. Selamat menyaksikan. Cermin datar. Kita akan belajar mengenai cermin datar dan sifat bayangannya. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan datar seperti sebuah garis lurus. Sifat bayangan pada cermin datar adalah: yang pertama, maya atau semu. Artinya, bayangan bisa dilihat ke dalam cermin, akan tetapi pada tempat bayangan tidak ditemukan cahaya pantul. Bayangan seolah-olah di belakang cermin. Sifat bayangan yang kedua adalah tegak. Artinya, bagian kepala akan tetap berada pada kepala dan kaki akan tetap pada kaki. Sifat berikutnya adalah bayangan sama besar dengan benda. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Jarak yang dihasilkan antara benda dengan cermin sama dengan jarak yang dihasilkan antara cermin dengan bayangan. Sifat selanjutnya adalah bayangan terbalik kanan dan kiri. Bayangan seolah-olah memegang sisir di tangan kiri. Demikian teman-teman pengenalan kita tentang sifat bayangan pada cermin datar. Cermin cembung. Kita akan belajar mengenai cermin cembung, sifat bayangan, dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki bentuk lengkung, di mana permukaan cermin yang memantulkan cahaya melengkung keluar. Memiliki sifat divergen atau menyebarkan cahaya. Letak ruang pada cermin cembung. Ruang 1, 2, dan 3 pada cermin cembung terletak di belakang cermin sehingga nilai fokusnya bernilai negatif. Ruang 1 terletak di antara titik pusat atau O dengan fokus atau F. Ruang 2 terletak di antara fokus atau F dengan jari-jari pusat kelengkungan atau M. Ruang 3 terletak di antara jari-jari pusat kelengkungan atau M sampai tak terhingga. Ruang 4 terletak di depan cermin. Benda selalu berada di ruang 4 yang memiliki sifat bayangan: 1. Maya atau semu. 2. Tegak. 3. Diperkecil.
aplikasi cermin cembung. Cermin cembung sering dipakai pada spion mobil atau motor. Cermin di sudut jalan atau di simpangan jalan untuk menghindari tabrakan. Demikian teman-teman pengenalan kita tentang sifat bayangan pada cermin cembung dan kegunaannya. Jenis lensa cekung dan cembung. Kita akan belajar mengenal jenis-jenis lensa cekung dan cembung. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua buah bidang lengkung dan satu bidang datar. Lensa cekung atau konkav adalah lensa dengan bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya. Jenis-jenis lensa cekung adalah 1. Lensa bikonkav atau lensa cekung-cekung. 2. Lensa plan konkav atau lensa cekung datar. 3. Lensa konkav konveks atau lensa cekung cembung. Lensa cembung atau konveks adalah lensa yang memiliki bagian tengah lebih tebal dibandingkan bagian pinggirnya. Jenis-jenis lensa cembung. 1. Lensa plan konveks atau lensa cembung datar. 2. Lensa konkav konveks atau lensa cembung cekung. 3. Lensa bikonveks atau lensa cembung-cembung. Demikian teman-teman pengenalan kita tentang jenis-jenis lensa. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah semuanya sudah menyimak videonya ya. Sudah ya, harusnya sudah. Insya Allah kalian sudah paham apa itu cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, dan juga sudah mengetahui sifat-sifat dari cermin tersebut. Oke, untuk selanjutnya pada pekan depan kita akan mempelajari apa? Kita akan melaksanakan kegiatan apa? Luring. Ya, pekan depan itu jadwalnya luring. Jadi insya Allah kita sama-sama akan praktikkan jenis-jenis cermin serta sifat-sifat cermin tersebut. Tunggu ya pekan depan. Oke, untuk informasi selanjutnya nanti Ibu informasikan kemudian di grup WhatsApp ya. Jadi stay tune, selalu ikuti langkah-langkah yang Ibu berikan. Oke? Ya, Baik, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majlis. Sikap berdoa, Angkat tangannya, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. semoga pembelajaran hari ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah pengetahuan kita. amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Bismillah.